Kamu budaya salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang dalam Belajar Pramuka dimulai. Dalam media sebuah skema, kabar aja hari ini. Februari semua dapat meskipun dalam keadaan yang baik juga dapat benar disampaikan dengan baik pula. Karena pada hari ini saya Maria Santos dijalani dari awal hingga akhir. Dalam kelas kegiatan ini saya ada atau video dan pertama tidak silakan kecuali apa yang dibilang dari ya baik bicara hingga saat ini yang dilaksanakan dan selama tahun namanya belajar maupun dia beradaptasi dengan baik. Pembelajaran ini dilakukan penyebaran virus COVID-19. Mereka berpendapat bahwa jauh akan permanen. Caranya sudah tidak mengikuti pembelajaran tapi beberapa waktu yang lalu niat bagaimana nah kami bersama akan webinar belajar mohon maaf sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak Syarifudin untuk mengumumkan karena dalam kondisi mikrofon dinyalakan. Oke, sebelumnya terima kasih rekan-rekan media buat webinar yang di tengah-tengah kita adalah yang merupakan wakil ketua yang kedua adalah anggota bagian SSM dan Mbak Ika Damayana Fatman anggota DPRD. Ya, mohon maaf Bapak dan nyala sehingga mungkin akan cukup kurang jelas terdengar suara dari host. Terima kasih. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera melanjutkan acara kita, yaitu rangkaian yang paling utama adalah sesi tanya-jawab. Nah, sepanjang berjalannya sesi tanya-jawab ini, rekan-rekan sangat dipersilahkan apabila ingin bertanya atau menanggapi di kolom komentar ya. Dan pertanyaan Anda nantinya berkesempatan untuk saya sampaikan kepada para narasumber. Baik, sebagai pengantar, pemerintah mengumumkan kepada seluruh satuan pendidikan atau sekolah untuk bisa membuka pelajaran tatap muka secara terbatas pada tahun ajaran baru Juli 2021 ya, seperti kita ketahui bersama rekan-rekan. Nah, baik, saya punya beberapa pertanyaan, yang mana setiap pertanyaannya mohon untuk dijawab oleh ketiga narasumber secara bergantian. Nah, terkait hal ini, saya mau bertanya nih kepada Bapak Syarifudin. Halo Bapak, selamat siang. Ya, selamat siang. Salam sehat selalu. Ya, bagaimana Bapak kabarnya di sana? Ya, alhamdulillah kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Baik Bapak. Atau tidak nih Pak? Saya dimulai dengan apabila
Pertanyaannya kurang jelas, bisa diulang nggak? Oh ya, baik. Ya, terkait dengan pembelajaran tatap muka, apakah Bapak setuju tidak dimulai di masa atau tidak setuju? Jawab dengan Ya, baik, terima kasih. Walaupun pertanyaannya sedikit kurang jelas, yang saya tangkap tadi bahwa apakah setuju atau tidak setuju terkait pembelajaran tatap muka. Yang pertama adalah pandemi COVID-19 ini kan sudah berlangsung hampir 1 tahun di Indonesia, maka selama itu pula pembelajaran secara efektif tidak dapat diterima secara langsung oleh peserta didik pada satuan pendidikan. Terus yang kedua, pandemi COVID-19 ini kan turut mengakibatkan dampak sosial pada satuan pendidikan. Dampak sosial negatif terhadap anak sebagai seorang peserta didik. Di antaranya terjadinya putus sekolah, terus penurunan capaian belajar, bahkan kekerasan pada anak. Nah, resiko yang terjadi di dalamnya dapat dilihat di berbagai kasus, di antaranya anak harus bekerja dipaksa membantu orang tua. Terus selanjutnya juga terjadinya kesenjangan pendidikan, semisal tidak setiap anak atau sekolah mampu mengadaptasi pembelajaran daring atau online. Karena ketiadaan perangkat pendukung, serta yang lebih buruk terjadinya eksploitasi anak dan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian yang ketiga adalah sekolah atau pembelajaran tatap muka harus dilakukan jika seluruh komponen penunjang pada satuan pendidikan sudah disiapkan secara baik. Seperti pemberian vaksin terhadap guru, tenaga pendidik, terus yang ditargetkan bulan Juni sudah rampung, serta penerapan protokol kesehatan terhadap satuan pendidikan yang diterapkan secara baik, kendati peran pemerintah daerah sebagai pengawas di wilayah masing-masing juga harus terus memaksimalkan langkah-langkah strategis dalam upaya menghentikan penyebaran COVID-19. Utamanya pada saat pembelajaran tatap muka yang ditargetkan pemerintah pada bulan Juli sudah mulai efektif. Saya setuju pembelajaran tatap muka, tapi ini harus diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat, terus sistem pembelajaran juga diatur dengan secara baik. Saya rasa kalau ini bisa dilaksanakan, saya yakin juga ini akan berdampak positif terhadap anak-anak didik kita. Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Bersama kita tahu ya rekan-rekan ya, bahwa di wilayah Kalimantan Selatan khususnya kita punya perwakilan yang turut bergabung juga dalam forum ini dan menyatakan pernyataan setujunya. Nah, kalau misalnya di wilayah Tangerang Selatan sendiri nih, Mas Ferdiansyah, apakah sudah terhubung? Berkenan menjawab pertanyaan yang sama juga, Mas. Apakah Mas Ferdiansyah ini setuju atau tidak? Dan kira-kira apakah alasan yang mendukung mungkin disesuaikan juga dengan kondisi Tangerang saat ini dan perkembangan COVID tentunya ya? Ya, kedengaran suara saya? Terdengar dengan jelas, Mas? Oke, mungkin teknis mungkin ya. Untuk tidak membuat suara bergema, ketika nanti ada satu orang yang berbicara, yang lainnya di mute speakernya, agar ketika tadi Bang Din menyampaikan tuh ada suara double yang memang mengakibatkan kita agak kurang bisa mendengar, termasuk dari moderator. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ferdiansyah, Ketua Fraksi PSI dari DPRD Kota Tangerang Selatan. Menjawab dari pertanyaan Mbak Moderator mengenai setujukah pembelajaran tatap muka dimulai, saya sudah menyiapkan satu bahan presentasi, tapi nanti mungkin saja sambil berjalannya waktu, tapi singkatnya begini. Sama seperti yang disampaikan oleh Bang Din sebelumnya, bahwa pandemi sudah 1 tahun, 1 bulan kurang lebih kalau kita hitung sejak Maret 2020. Banyak anak yang memang
kesulitan belajar, bahkan bukan hanya anak saja, tapi orang tua banyak sekali mengeluh terkait dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kita harus maklumi sebelumnya ketika kondisi pandemi ini sedang tinggi-tingginya, baik di satu daerah maupun secara nasional, bahwa penyebaran COVID ini sebelumnya sangat tinggi dan memang memasuki tahun 2021, terlebih di bulan Februari, Maret, dan juga sekarang, kondisinya sudah mulai menunjukkan penurunan angka penyebaran COVID, baik itu skala nasional maupun masing-masing daerah. Untuk di Tangerang Selatan sendiri, cukup lama Tangerang Selatan mengalami masa zona merah COVID. Salah satu yang memang tertinggi di Provinsi Banten. Tapi seminggu terakhir ini, alhamdulillah Tangerang Selatan sudah memasuki zona oranye, di mana memang penularannya berarti kategorinya sedang. Dan itu menjadi salah satu PR juga ketika memang sekolah menginginkan untuk bisa dilakukannya pembelajaran tatap muka atau PTM. Tapi kita mengacu kepada SKB 3 Menteri, SKB 4 Menteri bahwa daerah diperbolehkan untuk bisa melakukan pembelajaran tatap muka, tapi dengan berbagai syarat yang memang harus dipatuhi oleh semua stakeholder, salah satunya sekolah. Tangerang Selatan sendiri menurut saya, karena memang berdasarkan survei banyak sekali orang tua yang memang menginginkan anaknya untuk belajar di sekolah melalui tatap muka, lebih dari 50% orang tua menginginkan itu karena memang mungkin saja orang tua sudah jenuh sekali selama 1 tahun ini, tanda petik mengajarkan, membantu proses pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh anak-anaknya untuk bisa mendapatkan ilmu pengetahuan walaupun memang melalui daring ataupun online. Saya setuju untuk bisa dilakukan nanti untuk tahun ajaran baru di bulan Juli agar bisa masyarakat melakukan pembelajaran tatap muka, tapi memang kita tidak bisa serta-merta setuju begitu saja ketika memang prasyarat yang harus dipatuhi oleh masing-masing daerah itu belum tercukupi semuanya. Karena kita tidak ingin bahwa dengan adanya pembelajaran tatap muka yang nanti akan diselenggarakan di masing-masing daerah dengan protokol kesehatan yang ketat, itu malah menimbulkan satu kejadian peningkatan kasus COVID kembali dari adanya pembelajaran tatap muka. Saya setuju, di satu sisi saya setuju bahwa pemerintah daerah membuka untuk bisa dilakukan PTM, pembelajaran tatap muka di masing-masing sekolah. Tapi di sisi lain, pemerintah beserta stakeholder terkait, kepala sekolah, pemangku kepentingan, dan lain-lain harus juga bisa memastikan semua prasyarat dari pemerintah pusat itu harus bisa dipenuhi agar tadi jangan sampai wilayah-wilayah yang sudah memasuki zona oranye, zona hijau bahkan, ataupun zona kuning, itu kembali lagi kepada zona merah, diakibatkan karena adanya peningkatan kasus baru dari adanya pembelajaran tatap muka. Nah, ini yang memang harus diperhatikan baik-baik. Ketika satu daerah menyatakan siap 100% untuk bisa dilakukan pembelajaran tatap muka, maka silakan laksanakan. Tapi jika memang ada satu daerah yang sekiranya belum terlalu siap, maka dipersiapkan terlebih dahulu sehingga memang benar-benar yakin ketika nanti melakukan PTN semuanya itu aman. Tangsel sekarang posisinya baru sekitar 80% kesiapan untuk bisa melakukan pembelajaran tatap muka nanti untuk Juli 2021. Mungkin itu gambaran sementara dari saya. Terima kasih. Ya, baik, itu dia update dari Tangerang Selatan ya, Mas Ferdi khususnya. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, sekarang kita mau tahu lebih lagi untuk wilayah Yogyakarta. Sebelumnya saya mau sapa dulu Mbak Ika. Halo Mbak Ika, apa kabar? Halo Mbak Maria, baik, alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya Mbak di sana ya. Nah, terkait pembelajaran jarak jauh Mbak Ika, karena beberapa kekurangan mungkin ya yang menghambat pembelajaran jarak jauh, mungkin karena perangkat komunikasinya, kemudian ada juga motivasi belajar dari peserta didik yang kurang, mungkin juga dikarenakan karena interaksi yang tidak lancar antara guru dan siswa. Nah, menurut Mbak Ika sendiri untuk wilayah DIY, bagaimana kesiapannya? Kemudian apakah Mbak Ika secara pribadi mungkin atau secara pribadi atau mungkin dari Yogyakarta keseluruhan anggapannya
apakah setuju atau tidak setuju, Mbak, terkait dengan pembelajaran tatap muka yang akan dimulai bulan Juli mendatang? Silakan. Baik, jadi gini, kita semua sedang mengalami krisis di mana krisis kesehatan mengakibatkan krisis-krisis yang lain. Jadi ada krisis sosial, krisis pangan, krisis ekonomi, dan juga krisis pendidikan. Sudah kurang lebih 1 tahun kita mengalami ini, dan semua sektor, hampir semua sektor di DIY juga mandek, Mbak, mengalami kemandekan. Salah satunya adalah sektor pendidikan. Nah, dari adanya pembelajaran tatap muka kemudian diberhentikan menjadi pembelajaran daring ya. Nah, di DIY sendiri saya mau langsung cerita ke DIY aja ya. Kalau tadi umum sudah disampaikan oleh abang-abang saya sebelumnya. Kalau di DIY sendiri begini, untuk PDRD di DIY kurang lebih 60% itu ditumpu oleh dua sektor, pariwisata dan juga sektor kampus, karena di DIY Jogja ini kan terkenal sebagai kota pelajar dan kota pariwisata. Nah, setelah diberlakukannya pembelajaran daring atau online, sehingga mahasiswa yang kuliah di Jogja berbondong-bondong pulang ke daerah masing-masing. Nah, bahkan di bulan Maret tahun 2020, Bank Indonesia itu mencatat 623 miliar kita kehilangan. Jadi per bulannya kita kehilangan 623 miliar setelah diberlakukannya pembelajaran daring begitu. Sehingga itu dan juga beberapa kebijakan yang lain membuat kita perekonomian di DIY ini sangat menurun drastis, menurun sangat tajam sekali gitu. Sehingga saya sangat setuju, Mbak, terlebih lagi dengan adanya surat keputusan bersama 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, yang menginstruksikan kita untuk bersiap-siap untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ika untuk jawabannya. Baik rekan-rekan, Ya. telah kita ketahui bersama tentunya kalau beberapa wilayah yang kita sebutkan barusan ada DIY, Tangerang Selatan, kemudian Kalimantan Selatan, para wakilnya juga beberapa menyebutkan persetujuannya. Nah, dari sini tentu akan kita ada pertanyaan selanjutnya. Nah, ini akan saya tanyakan kembali kepada Bapak Syarifudin ini mengenai kesiapan. Nah, apakah pemerintah provinsi, kemudian kota dan instansi lainnya sudah sepakatkah dalam memulai belajar tatap muka di masa pandemi ini? Dan kira-kira apa yang menjadi dasar dari kesepakatan kebijakan belajar tatap muka di masa pandemi? Mungkin mengapa di semester Juli nanti akan dimulai, itu mungkin ada alasan atau kebijakan yang mendasari hal tersebut. Bisa dijawab terlebih dahulu oleh Bapak Syarifudin mungkin. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Apa yang menjadi dasar kesepakatan kebijakan tatap muka di masa pandemi? Ya, tentunya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ika juga bahwa ada SKB Menteri, ada SKB 4 Menteri yang menjadi dasar pembelajaran tatap muka dimulai. Nah, ini juga tentunya pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk untuk menentukan apakah pembelajaran tatap muka bisa dimulai atau tidak dengan memperhatikan faktor-faktor kesiapan seperti kurva kasus COVID di setiap wilayah daerahnya, vaksinasi sudah sampai sejauh mana, dan segi kesiapan dari setiap satuan pendidikan di daerahnya masing-masing. Maka kesepakatan menjadi domain pemerintah daerah, karena pemerintah daerah lah yang paling tahu kondisi real yang terjadi pada daerahnya. Di samping itu juga dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka yang ditargetkan pemerintah pusat akan dilaksanakan efektif pada bulan Juli. Nah, selain itu peran orang tua juga tidak kalah penting, karena orang tua sebagai wali murid dapat memberikan persetujuan atau tidak terhadap anak untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Nah, jadi ini adalah peran kita semua agar ini bisa berjalan sukses. Tentunya tidak hanya dari satuan pendidikan, pemerintah, tapi seluruh stakeholder atau orang tua juga harus ikut mensukseskan kegiatan ini. Tentunya COVID-19 tidak bisa kita selesaikan secara sendiri-sendiri, ini harus kita selesaikan secara bersama-sama. Itu mungkin yang dapat saya berikan tanggapan. Terima kasih.
Ya, baik, terima kasih untuk jawabannya. Barangkali ada tambahan dari Bang Ferdi mungkin ingin menambahkan yang menjadi dasar dari kesepakatan ini, dan mungkin untuk wilayah Tangerang Selatan khususnya. Karena mungkin kasusnya beberapa waktu lalu cukup menaik, dan apabila dimulai nanti, apakah ini waktu yang cukup proper, Bang, untuk kita memulai di wilayah Tangerang Selatan khususnya mungkin. Silakan. Ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit gambaran dulu bahwa prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi ini ialah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Itu yang poin pentingnya, bahwa mereka semua harus diutamakan dalam hal kesehatannya. Kemudian, tumbuh kembang peserta didik dan juga kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID. Bahwa apa yang memang melatar belakangi ketika memang suatu daerah siap untuk bisa melakukan PTM, bahwa gini, tadi di awal saya sudah sebutkan bahwa ada surat keputusan bersama 4 menteri terkait dengan panduan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka. Bahwa di sana ada hal-hal yang memang harus disepakati dan juga diutamakan dalam hal penerapan PTM ini. Yang pertama ialah konsistensi pendidikan dalam hal edukasi protokol kesehatan. Itu sifatnya wajib. Kemudian juga menyiapkan satgas atau satuan tugas COVID di masing-masing satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, memastikan pembelajaran tatap muka sesuai dengan protokol kesehatan yang disepakati. Kemudian, ketika memang ditemukan kasus terkonfirmasi COVID dari adanya PTM tersebut, maka harus bisa dilakukan penutupan sementara. Dan ini harus bisa dipenuhi dan diyakini oleh kepala satuan pendidikan di masing-masing daerah atau lokasi. Karena apa? SKB 4 Menteri melalui pusat, daerah, dan lain-lain, ini memang memperbolehkan adanya dilakukan pembelajaran tatap muka untuk nanti tahun ajaran baru di Juli 2020. Tapi kita juga harus melihat bahwa kesiapan keseluruhan sarana prasarana itu harus menjadi hal yang penting. Jangan sampai ada satu daerah yang memang belum siap untuk bisa melakukan itu, tapi dipaksakan. Walaupun memang sebenarnya itu menjadi hal yang disangsikan sekali untuk bisa dilakukan pembelajaran tatap muka, karena tadi efeknya itu bisa berakibat bahwa peningkatan kasus terkonfirmasi positif, termasuk juga di Tangerang Selatan. Kami dari DPRD untuk bisa melakukan PTM ini harus benar-benar yakin bahwa Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan terendah sampai ke tingkat yang paling rendah, dan juga semua stakeholder harus benar-benar yakin bahwa semua prasyarat harus terpenuhi, dan ketika memang itu sudah dilakukan, maka silahkan dilakukan pembelajaran tatap muka dengan terus melakukan evaluasi secara berkala. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Bang Ferdi. Untuk saya ingin bertanya kembali kepada Mbak Ika karena pertanyaan disampaikan bergantian. Mbak, kira-kira bagaimana dengan Jogja sendiri? Apa yang menjadi dasar tersebut, dan mungkin bisa dijelaskan kira-kira untuk kasus yang cukup tinggi mungkin ada di wilayah Jogja ini, barangkali ada kasus yang mungkin cenderung stabil atau mungkin kasusnya menaik. Nah, ini kira-kira apa yang bisa dilakukan, Mbak? Apakah akan tetap diterapkan secara menyeluruh atau pilih-pilih yang seperti apa mungkin itu? Iya. Silakan. Jadi sebetulnya hampir sama dengan di Tangerang Selatan dan di Kalimantan ya, bahwa merujuk dari SKB Menteri, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten atau kota, dan juga OPD-OPD sepakat untuk segera menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Nah, dari kesepakatan tersebut, terbitlah surat edaran gubernur, kemudian merujuk dari surat edaran gubernur, turun lagi menjadi surat edaran bupati atau wali kota. Sehingga kita semua sepakat intinya untuk segera menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Nah, untuk mendukung itu, kami selaku pemerintah daerah istimewa Jakarta sudah melaksanakan vaksinasi terhadap tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan di seluruh wilayah daerah istimewa Jakarta. Yang kita siapkan adalah vaksinasi, dan yang kedua adalah kami mempersiapkan sarpras yang akan disediakan untuk pelayanan protokol COVID di sekolah-sekolah dan juga di perguruan tinggi. Kalau untuk COVID-19 ya, kebetulan di belakang rumah saya ini juga
lagi ada klaster Mbak. Jadi satu RT dengan saya 35 warga positif dan 2 meninggal. Jadi ini saya juga sedang isolasi mandiri begitu. Tapi alhamdulillah sih kami sekeluarga masih sehat. Tapi ya masih naik turun jadi sementara ini. Baik, alhamdulillah ya Mbak, karena beberapa kasus juga mungkin meningkat karena berkaitan dengan Lebaran. Nah, membahas tentang Lebaran ini mungkin Mbak Ika ada pandangan Kak, karena kita mungkin sedang mendekati bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan, kemudian akan ada arus mudik, mungkin kalau misalnya ditutup mungkin akan tetap saja ada pihak-pihak yang meloloskan diri, dan Lebaran juga akan tetap dilaksanakan. Nah, ini apakah menurut Mbak Ika mungkin kebijakan dianggap tergesa-gesa karena mungkin bulan Mei dan Juni nanti mungkin akan ada perpindahan ya penduduk yang mungkin dari kota ke kota, dan sedangkan di bulan Juli nanti akan dimulai juga pembelajaran tatap muka. Nah, menurut Mbak Ika apakah ada pandangan Mbak terkait hal ini? Jadi begini, kalau menurut saya sih tidak tergesa-gesa ya Mbak, karena segala sesuatu kebijakan sudah dipikirkan ya oleh pemerintah begitu. Untuk DIY sendiri kita sudah melakukan uji coba, bahkan untuk jenjang SMA atau SMK sudah kita laksanakan kalau nggak salah tanggal 19 April kemarin ya. Jadi setiap kabupaten itu yang melaksanakan 2 sekolah. Dari hasil itu sudah kami evaluasi, ada 2 hal yang kami catat, bahwa untuk proses pembelajarannya itu rata-rata 2-3 jam, dan hampir sekitar 5-7% orang tua tidak menyetujui, tidak memberikan izin anaknya untuk ikut pertemuan secara langsung begitu. Nah, kemudian memang kita lihat juga perguruan tinggi di daerah istimewa Yogyakarta ini kurang lebih 80% sudah mempersiapkan diri untuk tatap muka di bulan Juli atau mungkin awal September nanti gitu. Dan kami sangat yakin bahwa pihak kampus itu mampu, karena kita tahu sendiri bahwa pihak kampus itu kan isinya adalah akademisi yang sangat berpendidikan begitu. Jadi kami kira mereka akan lebih siap dan lebih bijak dalam melaksanakan protokol kesehatan. Tetapi namun demikian kami tetap akan memantau pelaksanaannya. Nah, nanti rencananya kalau memang sudah jalankan pembelajaran tatap muka, nantinya akan kami buat perkada atau perda untuk bisa melaksanakan protokol kesehatan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ika untuk jawabannya. Dan saya ingatkan juga untuk rekan-rekan sekalian, apabila Anda memiliki pertanyaan, mohon bisa sampaikan ke kolom komentar atau pertanyaan di via chat ya, teman-teman. Atau mungkin nanti apabila Anda berkesempatan untuk mengaktifkan mikrofon dan bertanya secara langsung, akan ada sesinya di akhir acara. Baik, kita akan kembali lagi bertanya kepada Bapak Syarifudin. Nah, dalam memulai belajar tatap muka, Pak, bagaimana antisipasi dari pemerintah provinsi, kota, dan instansi lainnya ketika belajar tatap muka mungkin nanti masih belum maksimal? Antisipasinya sudah direncanakan. Silakan, Pak. Ya, baik, terima kasih. Terkait antisipasi yang jelas, sebelum pembelajaran tatap muka dimulai, pihak-pihak pendidikan, dinas pendidikan yang sudah melakukan simulasi untuk pembelajaran tatap muka. Kami di Kalimantan Selatan itu dari awal bulan April itu sudah mulai melakukan pembelajaran tatap muka di beberapa sekolah di kabupaten kota, di 13 kabupaten kota. Walaupun memang ada beberapa kendala juga, karena ini saya sampaikan tadi bahwa ini bisa berjalan sukses kalau kita semua bersama-sama bergotong royong. Nah, di sisi lain, karena masih adanya orang tua yang merasa khawatir dan lain sebagainya, ini juga tidak bisa kita paksakan. Nah, kami juga berharap menyampaikan ke dinas pendidikan, khususnya yang kalau di provinsi kan ya tentunya SMA kewenangan kami. Nah, kami berharap di SMA ini dapat dijalankan dengan baik. Kami pun juga sudah memberikan satu pilot project, yaitu SMK yang berada di salah satu kabupaten untuk bisa melaksanakan ini. Nah, tentunya juga dalam hal pembelajaran tatap muka, apabila terjadi klaster baru, ini kita harus sama-sama. Bahwa tadi disampaikan oleh Mbak Pandi bahwa kalau ada yang terkena, udah kita tutup sama-sama. Nah, kesepakatan inilah yang harus kita jalankan. Jadi semuanya harus berdisiplin. Intinya kan di sini, kalau semuanya bisa berdisiplin, saya yakin ini akan sukses. Nah, ini yang terus kami tekankan ke dinas, ke gugus tugas agar bisa menjalankan dengan baik SKB yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Ya, jadi
Kami juga akan selalu mengevaluasi kegiatan pembelajaran tatap muka. Nah, kalau SMP, SD, ini kan kewenangan di kabupaten kota. Tapi kami tetap terus melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka di wilayah masing-masing. Karena kita tidak mau COVID akan tinggi lagi. Kalau di Kalimantan Selatan, ya COVID-nya saat ini lagi naik-naiknya juga. Dan saya juga meminta kepada gugus tugas untuk melakukan evaluasi agar bisa menurunkan kembali kurva COVID di Kalimantan Selatan. Begitu mungkin. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Pertanyaan sama juga akan saya ajukan kepada Mas Ferdi. Silakan Mas, antisipasi yang sudah disiapkan oleh khususnya wilayah Jogja. Dipersilakan. Iya, terima kasih. Mungkin ada kesalahan penyebutan dari moderator. Saya di Tangerang Selatan, bukan di Jogja. Itu tadi Mbak Ika kalau di Jogja. Ya, Tangerang ya yang pertama tadi bahwa kita harus sama-sama menyamakan persepsi dulu. Apakah memang PTM ini penting atau tidak, perlu atau tidak. Karena memang tadi melihat status di masing-masing daerah kan berbeda satu sama lain. Kemudian yang kedua, kita juga harus pastikan semua tenaga pendidik, semua pendidik dan semua stakeholder terkait yang memang dari unsur pendidikan itu harus sudah 100% terpenuhi divaksinasi. Itu dulu. Karena memang ketika memang itu belum terpenuhi, maka khawatir sekali kita tanda petik mengorbankan peserta didik atau anak-anak kita ketika nanti masuk ke sekolah, maka itu bisa menjadi potensi penularan jika memang stakeholder terkait, tenaga pendidik dan lain sebagainya itu belum dilaksanakan vaksinasi. Kemudian kedua, infrastruktur semua harus dipenuhi. Mulai dari cuci tangan, termogan, kemudian juga penerapan kursi 50% itu sifatnya wajib ya. Jadi tidak boleh berdempet-dempetan karena memang kita melakukan ibadah saja diberikan jarak yang cukup untuk bisa tetap melakukan ibadah. Terlebih juga di masing-masing satuan pendidikan harus bisa menerapkan maksimal 50% ketersediaan kursi untuk dilakukan pembelajaran tatap muka. Nah juga antisipasinya bahwa jangan sampai ketika memang nanti kita sudah siap dalam artian semua sudah dipersiapkan, namun ketika itu berjalan, maka kejadian yang tidak kita inginkan ini menjadi hal yang bumerang buat kita. Bahwa di sini kebijakan pemerintah daerah bagi sekolah, bukan hanya pemerintah daerah, tapi kantor dan juga Kanwil Kemenak harus bisa memantau dan melakukan evaluasi pembelajaran tatap muka. Kemudian juga antisipasinya bahwa jangan sampai ketika memang ada yang masuk dalam PTM, siswa tersebut harus dipastikan benar-benar dalam kondisi sehat. Jangan sampai ketika memang ada bapil, batuk pilek, kemudian juga kondisi demam, orang tua memaksakan anaknya untuk tetap bersekolah dan ini menjadi salah satu resiko yang memang nantinya mungkin bisa diterima oleh semua pihak. Karena kita tahu bahwa psikologis dari orang tua dengan adanya daring ini, PJJ, pembelajaran jarak jauh ini menjadi sangat pusing sekali, apalagi yang memang ketika sebelumnya anak itu diserahkan kepada sekolah tanda petik karena orang tuanya sibuk. Nah, ketika dalam kondisi pandemi ini sudah setahun berjalan, anaknya full di rumah dan ingin dilakukan pembelajaran jarak jauh. Dan pastinya orang tua harus mengontrol proses jalannya pendidikan jarak jauh ini. Dan kita tahu banyak orang tua yang tanda petik stres dengan anaknya, dengan kondisi anaknya, bahwa mereka tidak siap dengan adanya pandemi, mereka tidak siap dengan PJJ ini, sehingga mereka harus terus memantau bagaimana pendidikan yang dilakukan oleh anaknya di rumah melalui daring tersebut. Dan ini yang memang kita sangat antisipasi untuk bisa terus melakukan persiapan dan semua hal ini, khususnya di Tangerang Selatan, jangan sampai ada salah satu indikator atau salah satu prasyarat yang memang belum terpenuhi, tapi sudah dipaksakan untuk bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Dan ini sangat berbahaya sekali untuk semua daerah. Mungkin itu. Baik, Mas, terkait vaksinasi, Mas, apabila nanti ketika tatap muka dimulai, apakah kira-kira vaksinasi sudah selesai dilakukan untuk para tenaga pendidik, Mas? Dan tahap-tahapannya sehingga siap untuk dimulai tatap mukanya. Silakan. Ya, saya pastikan kemungkinan besar ketika nanti menjelang Juli 2021,
pihak dinas kesehatan, kemudian juga dinas pendidikan dan satuan pendidikan lainnya, khususnya madrasah, itu di bawah naungan Kementerian Agama, itu semua sudah bisa terfasilitasi untuk vaksinasi yang kedua kali. Karena memang vaksinasi sekarang 2 kali 2 tahapan, jadi bukan hanya 1 kali tapi 2 kali. Dan sekarang memang sedang dalam penyempurnaan untuk bisa 100% vaksinasi. Di Tangerang Selatan juga tetap berjalan untuk lansia, bukan hanya untuk tenaga pendidikan, pendidik dan lain-lain, tapi memang sekarang lansia juga sudah berjalan untuk vaksinasi. Jadi memang kami dari DPRD akan tetap mengawal bahwa sebelum PTM itu benar-benar dilaksanakan di Tangerang Selatan, 100% harus sudah terpenuhi. Jangan sampai ada 1-2 orang yang memang belum atau terlewat vaksinasi, dan itu menjadi resiko yang sangat berbahaya. Dan perlu diketahui, saya merupakan salah satu seorang penyintas COVID. Januari kemarin saya juga terinfeksi positif COVID dan alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan panjang umur sampai hari ini. Dan itu menjadi catatan sekali bahwa rasanya ketika nanti anggota keluarga atau diri kalian sendiri jangan sampai ada yang terkena COVID, maka rasanya itu tidak karuan sekali dan pasti secara psikis itu sangat mempengaruhi terhadap imunitas yang ada di masing-masing tubuh setiap manusia. Jadi vaksinasi harus 100% terlebih dahulu baru siap dilaksanakan pembelajaran tatap muka, khususnya di Tangerang Selatan yang nanti akan kami di DPRD akan kawal sepenuhnya. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Mas. Kita akan kembali bertanya kepada Mbak Ika. Pertanyaan sama, Mbak Ika. Antisipasi untuk wilayah Jogja. Dan kira-kira apakah mungkin akan diajukan tes-tes lainnya untuk menguji dulu kepada para guru, mungkin dosen, mahasiswa, atau siswa ketika masuk sekolah atau kampus? Ya, Silakan. hampir sama juga Mbak dengan Bang Ferry dan juga Bang Gim. Jadi di awal yang kita persiapkan adalah vaksinasi untuk tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan. Kemudian yang kedua kita juga menyiapkan sarana dan prasarana untuk wastafel, cuci tangan, kemudian termogan dan sebagainya, masker juga harus ada. Kemudian untuk pelaksanaan di sekolah juga ada beberapa hal yang memang harus diatur. Yang pertama, nanti akan ada jalur khusus, Mbak. Jadi harus ada jalur khusus, jalur masuk, dan juga jalur keluar untuk siswa. Jadi tidak ada siswa yang berkerumun. Kemudian nanti untuk mata kuliah, pelajaran olahraga dan juga ekstrakurikuler juga sementara ditiadakan dulu. Kemudian para siswa juga diminta untuk membawa bekal makanan sendiri, sehingga nanti kantin sekolah betul-betul ditutup begitu. Apalagi ya? Kurang lebih itu sih pelaksanaan di sekolah. Kemudian untuk apa tadi Mbak pertanyaan kedua? Apakah mungkin Mbak selain vaksinasi mungkin akan diajukan tes-tes lainnya untuk menguji terlebih dahulu sebelum siap masuk ke sekolah atau wilayah kampus kepada guru, mungkin dosen, siswa dan mahasiswa? Tes-tes lainnya, maksudnya kayak pakai termogan gitu atau kayak vaksinasi gitu, kayak rapid gitu ya? Sementara sih nggak sih, standarnya ada sih di DIY masih antigen dan juga genos gitu sih, karena kan untuk COVID-19 ini kan masih terbilang baru ya, sehingga nanti kita mengikuti update yang terbaru. Nah, update yang terbaru saat ini masih sampai di antigen dan juga genos. Nah, ada lagi Mbak, tadi kita juga harus melihat lingkungan sekolah juga gitu. Lingkungan sekolah kita itu termasuk di zona merah atau zona orange, kuning atau yang hijau gitu. Sehingga kalau misalnya nanti di zona merah atau orange ya mungkin sekolah itu belum boleh melakukan uji coba atau melakukan pembelajaran tatap muka. Kondisi siswanya juga sama. Kondisi lingkungan tempat tinggal siswa juga menjadi bahan pertimbangan. Apakah siswa tersebut tinggal di zona merah, zona orange, kuning, atau hijau. Gitu. Itu juga jadi bahan pertimbangan apakah anak-anak siswa tersebut boleh masuk sekolah gitu. Dan syarat yang terakhir adalah tentu harus mendapatkan izin dari orang tua. Ya, baik Mbak. Mungkin di sini ada rekan-rekan ya, para orang tua mungkin yang punya anak-anak yang mana belum bisa untuk menerima vaksinasi, Mbak. Apakah mungkin juga akan dilakukan tes antigen kepada anak-anak mungkin untuk mengetahui sebelum dia masuk dan siap sekolah? Apakah mungkin akan ada? Sementara ini belum sih Mbak,
belum ada kebijakan seperti itu. Jadi memang hanya berdasarkan uh, informasi apakah anak tersebut berada di zona yang hijau atau yang kuning gitu. Baru diperbolehkan masuk. Baik, Mbak. Terima kasih untuk jawabannya. Kita akan kembali lagi nih kepada Pak Syarifudin. Apakah daerah-daerah di Kalimantan Selatan ini sudah siap untuk memulai belajar tatap muka? Mungkin ada presentase yang bisa diberikan nih Pak sebagai gambaran kesiapannya sampai mana? Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih. Daerah-daerah di Kalimantan Selatan, ya khususnya yang sudah siap adalah di Banjarmasin, Kabupaten Tanah Bumbu, terus ada beberapa kabupaten di wilayah apa namanya, kalau di tempat kami kan namanya Banuanan tuh, karena ada terbagi dua. Nah, jadi ada pesantren-pesantren juga, madrasah sudah mulai juga melakukan kegiatan ini. Nah, tentunya ini juga masih dalam tahap pengawasan karena ini adalah uji coba. Kalau memang ini tidak bisa berjalan dengan baik, maka kami berkesimpulan DPRD dengan gugus tugas juga akan melakukan apa namanya penutupan kembali karena kita sama-sama ingin menjaga. Ya, jadi yang paling siap sementara ini adalah di daerah Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Bumbu, ada 2 kabupaten dan 13 kabupaten. Sisanya masih tahap uji coba. Baik, masih dalam tahap uji coba. Nah, selanjutnya mau bertanya kembali kepada Mas Ferdi mengenai kesiapan ya. Apakah ada kekhawatiran dari pemerintah daerah, Mas, ketika belajar tatap muka ini dimulai akan terjadi mungkin pelanggaran protokol kesehatan? Seperti apa ini? Mengenai pelanggaran yang mungkin terjadi di sekolah-sekolah. Iya, pastinya ada karena memang kita tahu sekolah swasta ini untuk penganggarannya juga kan mereka juga harus dengan mandiri. Saya belum tahu apakah memang nanti ada bantuan dari pemerintah kota atau tidak mengenai bantuan-bantuan mengenai infrastruktur, salah satunya sarana prasarana. Kekhawatiran itu pasti ada karena begitu banyaknya sekolah baik swasta maupun negeri yang ada di Kota Tangerang Selatan untuk bisa mempersiapkan keseluruhan apa yang memang perlu dipersiapkan untuk memulai pembelajaran tatap muka ini. Maka dari itu, ketika memang nantinya sudah bisa dilakukan tatap muka, maka harus ada pengawas yang memang secara berkala melakukan pemantauan terhadap seluruh sekolah yang ada di Kota Tangerang Selatan, baik swasta maupun negeri. Untuk bisa apa? Untuk bisa meminimalisir atau tanda petik juga meniadakan penyebaran kasus positif yang ada di Tangerang Selatan. Karena tadi kita jangan sampai mengorbankan anak-anak kita dengan adanya pembelajaran tatap muka yang nanti akan dimulai, bahwa kita secara verbal siap melaksanakan itu, tapi ternyata dalam proses berjalannya, ternyata ada juga yang memang melanggar nantinya. Itu yang memang tidak kita harapkan. Tapi nantinya pasti akan dilakukan evaluasi secara berkala, menyeluruh terhadap semua sekolah yang memang siap melakukan pembelajaran tatap muka, dan itu juga nanti ketika ada pelanggaran-pelanggaran, kemungkinan akan ada sanksi yang diberikan bagi sekolah yang tidak patuh terhadap aturan yang memang sudah disepakati bersama. Tapi saya sejauh ini belum tahu apakah memang ada sanksi dalam bentuk apa terhadap sekolah-sekolah yang nantinya mungkin berpotensi melanggar. Tapi dari kami DPRD dan juga pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan dan juga Dinas harus bisa memastikan keseluruhannya terlebih dahulu sampai benar-benar siap, baru kita akan memulai gong untuk melakukan pembelajaran tatap muka nanti di Juli 2021. Gitu. Baik. Pertanyaan yang sama juga akan saya tanyakan kepada Mbak Ika. Mbak, apakah ada kekhawatiran pemerintah daerah atau kemungkinan kalau dipandang dari sendiri secara spesifik, kalau misalnya akan terjadi protokol kesehatan, selain mungkin akan memberikan kekhawatiran yang lebih jauh mungkin bisa disampaikan karena mungkin kita tahu Yogyakarta kota pendidikan sehingga mungkin akan ada treatment yang lebih harus untuk diberlakukan di Jogja. Silakan. Iya. Tentu kita tidak ingin kebijakan ini justru malah semakin meningkatkan penyebaran virus COVID-19 ya Mbak ya. Tetapi melihat
karena dua sektor ini, sektor kampus dan juga sektor pariwisata betul-betul menjadi tumpuan perekonomian kami. Tadi saya sebutkan bahwa kita kehilangan 623 miliar per bulan dan sektor pendukung kampus lainnya juga sudah mulai jatuh semua seperti warung makan, kos-kosan sudah mulai hampir kosong semuanya, bahkan banyak yang dijual. Bahkan sekarang hotel-hotel losmen sudah beralih fungsi menjadi kos-kosan begitu. Sehingga memang perlu adanya kebijakan apa namanya pembelajaran tatap muka. Memang kita juga ada kekhawatiran, tetapi kami sangat optimis, apalagi untuk perguruan tinggi direncanakan nanti semester ganjil tahun ajaran 2021-2022 sekitar bulan Juli ataupun awal September mereka sudah siap. Ya, kami sangat optimis dan kami akan melakukan pengawasan untuk itu. Tadi saya juga sudah sebutkan bahwa nanti untuk pelaksanaannya kami juga kita sudah siap-siap untuk membuat perda begitu, Mbak. Baik, terima kasih untuk tanggapannya, Mbak Ika. Kembali akan saya bertanya kepada Bapak Syarifudin. Untuk beberapa wilayah mungkin dikatakan terpencil di Kalimantan ini pasti akan ada treatment yang khusus dan akan ada kesulitan tersendiri. Nah, bagaimana kebijakan atau mungkin strategi yang akan diberikan memberikan bantuan untuk belajar tatap muka di wilayah-wilayah tersebut? Kepada Pak Syarifudin, dipersilahkan. Sebenarnya kalau di wilayah kami di Kalimantan Selatan, untuk daerah terpencil malah mereka terkendala kalau menggunakan daring. Mereka lebih suka ada pembelajaran tatap muka, karena ini lebih memudahkan mereka. Makanya di tempat kami di Kalimantan Selatan, daerah terpencil tidak ada masalah terkait pembelajaran tatap muka, karena ini yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Nah, tinggal bagaimana pemerintah kabupaten kota, provinsi bisa melaksanakan ini dengan baik, karena di daerah terpencil pun juga di tempat kami mungkin mereka jarang ke kota, mereka hanya berada di daerahnya saja, dan ini mungkin tidak ada kendala, tidak ada masalah bagi kami. Yang paling berbahaya pembelajaran tatap muka adalah di daerah-daerah perkotaan, daerah-daerah perkotaan yang memang notabene tempat keluar masuknya orang dan lain sebagainya. Ini yang bisa menjadi antisipasi kami juga ke depannya. Itu mungkin. Ya, baik. Mungkin nantinya akan ada pengawasan beberapa wilayah di Kalimantan Selatan khususnya kepada sekolah-sekolah yang mungkin di desa-desa untuk mengawasi jalannya pembelajaran. Apakah ada tim secara khusus yang nanti akan membarengi ataukah hanya cukup tenaga pendidik saja kah? Kami sudah perintahkan terhadap gugus tugas dinas pendidikan untuk membentuk satuan tugas gugus tugas di tingkat sekolah, dan ini sebagian sekolah sudah melaksanakan. Jadi ada satuan gugus tugas di tingkat sekolah, dan mereka lah yang akan melakukan secara berkala terhadap kegiatan di sekolah tersebut, melaporkan ke gugus tugas kabupaten kota, ke provinsi, dan ini akan terus kita lakukan evaluasi. Jadi ada satuan gugus tugas sekolah yang kita bentuk. Mungkin. Ya, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Saya akan kembali bertanya kepada Mas Ferdi. Kita akan mulai beralih tentang anggaran nih, Mas. Kira-kira berapa anggaran yang disiapkan untuk pemerintah provinsi memulai belajar tatap muka khususnya? Dan apakah anggaran tersebut sudah cukup atau seperti apa? Ya, untuk angka pasti dalam mempersiapkan PTM di Tangerang Selatan, kita belum mengetahuinya secara pasti, secara real. Tapi jika memang perlu dihitung, kita juga harus perlu mengetahui bahwa ada sekitar 1.714 sekolah negeri dan juga swasta yang saat ini sedang menyiapkan pembelajaran tatap muka. Kira-kira bisa dihitung berapa kebutuhan dana untuk membuka kembali pembelajaran tatap muka, mulai dari infrastruktur, kemudian juga terdiri dari alat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, termogan, ruang rawat, dan lain sebagainya. Dan memang dana yang nantinya disiapkan itu pastinya tidak kecil. Karena tadi setiap satuan pendidikan, sekolah, baik negeri maupun swasta harus bisa berhitung berapa kiranya kebutuhan yang harus bisa disiapkan dalam hal ini anggaran untuk bisa mempersiapkan semua hal tersebut. Dan pasti tidak murah setiap satuan sekolah. Apalagi jika memang
dalam satu sekolah itu muridnya banyak sekali, karena memang kita tahu di Tangerang Selatan sendiri saja ada salah satu kampus namanya Universitas Pamulang, itu memiliki mahasiswa lebih dari 80.000, bahkan sudah lebih dari 100.000 mahasiswa sepengetahuan saya. Apalagi juga ada sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta yang memang muridnya sangat banyak sekali. Jadi nanti pastinya akan ketahuan berapa jumlah kebutuhan anggaran yang perlu dipersiapkan baik secara umum keseluruhan di Tangerang Selatan maupun secara masing-masing tingkat sekolah bisa memberikan berapa kebutuhan anggaran yang nanti apakah ada subsidi dalam hal mempersiapkan sarpras tersebut dari pemerintah kota ataupun tidak. Nanti kita saat ini sedang berjalan untuk bisa mengetahui hal itu terkait dengan anggaran. Baik, mengenai anggaran ini, apakah nanti disosialisasikan kepada masyarakat, Mas? Agar masyarakat juga mungkin tahu persiapan anggaran sejauh mana, kemudian bisa melihat anggarannya untuk belajar tatap muka. Ya, nanti Silakan. kemungkinan nanti akan ada publikasi, baik itu nanti secara umum dari Tangerang Selatan bahwa dari total sekitar 1.714 sekolah membutuhkan anggaran sekian. Dan juga nanti bisa di breakdown ke masing-masing tingkat satuan pendidikan, untuk SD butuhnya sekian, untuk SMP bentuknya sekian, dan juga untuk SMK yang saat ini sudah dipegang oleh tingkat provinsi, karena kami untuk tingkat kabupaten kota itu hanya berpatokan pada tingkat SD sampai dengan SMP. Pasti nanti akan dipublikasi, karena tadi ini mengenai anggaran, apakah nanti akan ada bantuan subsidi atau tidak. Dan salah satu hal yang memang kami concern dari PSI untuk DPR dan juga pemerintah kota, semua anggaran itu harus bersifat transparan, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi, sehingga nanti masyarakat bisa tahu berapa jumlah kebutuhan anggaran untuk bisa memulai proses kegiatan pembelajaran tatap muka di Tangerang Selatan. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, Mas. Kembali saya tanyakan pertanyaan yang sama, Mbak, untuk Mbak Ika. Anggaran untuk pembelajaran tatap muka ini nanti, khususnya di wilayah Jogja. Di wilayah Bisa Jogja di-update kepada teman-teman. belum ada angka yang pasti, Mbak Maria. Belum ada angka yang pasti. Tetapi memang sejak awal pandemi ini kami pemerintah daerah sudah merefocusing dan merasionalisasi anggaran. Jadi semua anggaran di OPD dan dinas memang banyak dipangkas untuk penanganan COVID ini begitu. Dan untuk tatap muka kan memang sebetulnya kan itu belum pasti ya. Itu kan hanya baru persiapan dan rencana kita begitu. Karena saat ini yang kita lakukan masih sebatas uji coba. Nah, apabila nanti uji cobanya itu berjalan dengan lancar dan kemudian penurunan COVID-19 ini juga betul-betul terjadi ya, ada penurunan, kemudian masyarakat juga sudah siap dengan peranatan anyar. Di kami new normal itu sebutannya adalah peranatan anyar. Masyarakat sudah siap dengan peranatan anyar, baru kita akan lakukan pembelajaran tatap muka di bulan Juli begitu. Sehingga memang untuk anggaran belum ada anggaran yang pasti untuk itu. Baik, terima kasih Mbak untuk jawabannya. Kembali saya tanyakan juga untuk Pak Syarifudin mengenai anggaran. Dan nanti mungkin anggaran yang lebih besar di tingkat SD, SMP, SMA, atau universitas, adakah yang lebih besar salah satunya? Dan mungkin kenapa bisa lebih besar di salah satu tingkat itu, Pak? Ya, baik, terima kasih. Terkait anggaran, karena katakan bahwa tingkat SMA, kewenangannya adalah di tingkat SMA. Nah, kami di Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun 2021 mengalokasikan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan menengah atas itu kurang lebih 28 miliar. Uraian di dalamnya itu adalah terkait pembelajaran tatap muka. Nah, jadi ada sekitar 28 miliar. Nah, ini adalah secara terbatas saat ini di Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana sudah ada beberapa wilayah yang memulai pembelajaran tatap muka. Namun, lebih efektif akan disesuaikan nanti pada bulan Juli dengan kesiapan dan proses vaksinasi terhadap tenaga pendidik dan kependidikan yang diharapkan rampung pada bulan Juni yang akan datang. Di sini juga kami di Kalimantan Selatan itu setiap ada kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, guru-guru juga yang belum mendapatkan vaksin, kita juga selalu menyiapkan rapid antigen. Jadi Pak Gubernur, PJ Gubernur kami, itu selalu memberikan rapid antigen ke kabupaten kota
dalam 1 bulan itu sampai 5.000 rapid antigen yang didistribusikan ke kabupaten kota untuk kegiatan mengantisipasi dan memutus mata rantai COVID-19. Nah, di pendidikan juga, guru-guru juga, kita selalu, apabila ada kegiatan terkait tenaga pendidik dan lain sebagainya yang notabene ada mengumpulkan orang banyak, maka rapid antigen itu wajib di kami di Kalimantan Selatan. Jadi sekitar ada 28 miliar sekian untuk pembelajaran tatap muka di kami untuk tahap awal. Ini adalah untuk pemenuhan sarana prasarana nanti ke depannya. Dan untuk pengadaan anggaran untuk masing-masing tingkat satuan pendidikan, misalnya di SD, SMP, maupun SMA, apabila ada yang lebih tinggi, mungkin bisa dijabarkan secara lebih rinci lagi, Pak. Nah, mengapa salah satunya menjadi lebih tinggi atau lebih besar di antara yang lain? Apakah atau mungkin setara kah atau seperti apa? Kalau SD, SMP kan ini adalah kewenangan kabupaten kota. Jadi yang lebih tahu adalah kabupaten kota. Nah, sekarang kami adalah kewenangan kami di SMA. Nah, ini yang saya sampaikan tadi adalah untuk SMA. Nah, terkait SD, SMP, ini karena kewenangan kabupaten kota ya, notabene kabupaten kota lah yang akan melakukan penganggaran terkait pembelajaran tatap muka. Nah, universitas di tempat kami juga sama. Universitas kan kewenangan kementerian di pusat. Jadi ya, kita kembalikan ke mereka. Nah, dalam hal apakah kami akan memberikan bantuan, ya tentu kita melihat situasi dan kondisi keuangan juga. Apabila kondisi keuangan memungkinkan untuk memberikan bantuan terhadap pembelajaran tatap muka, maka kami akan melakukan ini. Karena ini sangat penting bagi kami terkait pendidikan. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Saya akan kembali bertanya kepada Mas Ferdi. Mas, tatap muka di kelas lebih difungsikan sebagai sarana evaluasi mungkin ya, belajar daring yang telah dilakukan selama sepekan. Nah, kira-kira untuk wilayah Tangerang Selatan sendiri, adakah penjadwalan atau sistem seperti apa nanti yang akan diterapkan ketika pembelajaran tatap muka dimulai, Mas? Apakah mungkin 1 minggu sekali seperti kita mungkin mau contoh negara sebelah Australia mungkin 1 minggu sekali dan hanya akan masuk ketika pengambilan rapot. Nah, itu seperti apa, Mas? Silakan. Ya, terima kasih. Pastinya nanti akan dibuat satu sistem menyeluruh untuk bisa pembelajaran tatap muka ini bisa maksimal. Informasi yang saya terima dari Kepala Dinas, tadi saya sudah ungkapkan bahwa hanya maksimal 50% siswa bisa ikut pembelajaran. Dan juga nanti setiap siswa itu hanya boleh belajar selama 4 jam. Jadi hanya 4 jam tanpa jeda istirahat. Dan nanti bisa secara bergantian. Karena kita tahu dengan kapasitas hanya 50%, pastinya siswa tidak akan bisa maksimal full mendapatkan pengetahuan pembelajaran di kelas seperti normal sedia kala. Jadi nanti akan dibuatkan sistem menyeluruh, apakah nanti seminggu itu hanya 2 kali, ataukah 1 hari, ataukah seperti apa, karena ini juga sedang coba dimaksimalkan oleh stakeholder terkait, yang intinya kembali lagi bahwa jangan sampai ada penyebaran, penularan, konfirmasi positif COVID-19 di Tangerang Selatan. Tapi kemungkinan yang memang saya ketahui sampai sejauh ini, walaupun ini belum menjadi keputusan, seminggu hanya maksimal 2 kali masuk pembelajaran tatap muka untuk masing-masing siswa di setiap satuan pendidikannya. Itu yang saya ketahui sampai sejauh ini. Ya, baik. Terima kasih, Mas, untuk jawabannya. Kemudian kepada Mbak Ika, saya mau bertanya, Mbak, terkait respon dari pihak sekolah. Kira-kira apa yang disampaikan oleh kepala sekolah ataupun rektor dalam persiapan belajar tatap muka ketika nanti akan dimulai? Dan kira-kira apakah ada tanggapan yang diberikan oleh sekolah? Apakah mungkin cenderung menyetujui ataukah menolaknya, atau mungkin karena disesuaikan dengan keadaan, jadi beberapa sekolah terpaksa untuk menolak keputusan pembelajaran tatap muka ini. Silakan, Mbak. Baik, jadi sesuai arahan Menteri Pendidikan dan juga Menteri Pendidikan dan Olahraga tanggal 30 Maret 2021 kemarin, bahwa pemerintah mendorong akselerasi pendidikan pembelajaran tatap muka secara terbatas dan sesuai dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, merujuk ke 2 poin tadi sih. Jadi pendidikannya, pembelajarannya secara terbatas dan juga
memenuhi standar protokol kesehatan yang sangat ketat. Intinya dari dua poin tersebut, sehingga untuk guru-guru, kepala sekolah di daerah istimewa Yogyakarta untuk ikut mendukung proyek kebijakan pemerintah tersebut. Begitu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ika untuk jawabannya. Kemudian mungkin saya mau menambahkan sedikit tanggapan nih. Kalau misalnya dibandingkan ya dengan negara-negara lain, mungkin dapat dikatakan Indonesia cukup terlambat ya Mbak dalam membuka sekolah dibandingkan dengan sejumlah negara di Asia Pasifik. Nah ini tapi kita harus melihat secara kontekstual juga bagaimana kondisi pandemi COVID ini di negara-negara yang telah melakukan pembelajaran di sekolah. Nah, menurut Mbak Ika seperti ini, ada pandangan tersendiri nggak sih Mbak mengenai pembukaan tatap muka yang baru dilaksanakan nanti bulan Juli di Indonesia? Silakan. Kalau menurut saya pribadi sih Mbak, karena kan sekarang kan kita juga sedang uji coba ya, jadi dari uji coba tadi akan ada evaluasi. Beberapa evaluasi dan bahkan kalau di DIY itu yang diuji coba baru SMA ya, jenjang SMA atau SMK. Untuk yang SMP nanti akan diuji cobakan setelah Hari Raya Idul Fitri. Kemudian untuk PAUD juga masih totally nggak boleh, masih pembelajaran jarak jauh. Kemudian untuk kuliah, jenjang perguruan tinggi juga masih nanti Juli ya, kemungkinan langsung tatap muka, tidak uji coba dulu gitu. Sehingga sih kalau kita lihat dari tren yang ada di DIY sekarang, COVID-19 bisa dibilang belum menurun begitu. Jadi masih naik turun, bahkan di beberapa daerah itu masih ada klaster baru lagi. Kemudian walaupun sekarang juga sudah mulai vaksinasi, bahkan sudah 2 kali vaksinasi, tetap aja ada gitu klaster baru, bahkan klasternya itu bahkan warganya sudah divaksinasi semua begitu. Jadi istilahnya kita masih harus mengevaluasi apa yang terjadi saat ini gitu. Itu Mbak. Baik Mbak, terima kasih Mbak untuk jawabannya. Kembali saya ingatkan lagi kepada rekan-rekan sekalian untuk boleh menyampaikan pertanyaannya melalui kolom komentar. Dan nanti akan berkesempatan untuk saya bacakan dan saya tanyakan juga nih kepada para narasumber kita. Jadi silakan teman-teman apabila mempunyai pertanyaan atau mungkin boleh bertanya nanti secara langsung dan mengaktifkan mikrofonnya. Seperti itu. Kembali akan saya ajukan pertanyaan kepada Bapak Syarifudin mengenai kegiatan belajar tatap muka nanti ketika dimulai, Pak, apakah akan ada rencana pemotongan untuk biaya pendidikannya atau masih akan tetap full membayar biaya pendidikannya, Pak? Silakan untuk dijawab. Ya, baik. Terkait pemotongan biaya pendidikan, ini kan tadi saya sampaikan bahwa kita kembalikan kepada satuan pendidikan masing-masing. Yang jelas kami tugasnya adalah melakukan pengawasan. Terkait mekanisme pemotongan dan lain sebagainya untuk biaya pendidikan, ya kita serahkan ke satuan pendidikan masing-masing. Kalau SMA ya di Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota ya Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Tapi yang jelas begini, di tengah pandemi COVID-19 ini kita sama-sama mengetahui bahwa kita tidak hanya terkena dampak ekonomi, sosial dan lain sebagainya, pendidikan, kesehatan, banyak sekali. Pemerintah provinsi sendiri saja dalam hal ini telah beberapa kali melakukan refocusing untuk kegiatan penanganan COVID-19. Nah, dalam waktu dekat juga kami akan melakukan pemanggilan terhadap gugus tugas untuk melakukan evaluasi dan rencana aksi ke depan. Karena kita juga sudah harus waspada, nanti ada lebaran dan lain sebagainya, pendidikan tatap muka, belum lagi acara-acara kegiatan yang sudah sangat longgar sekali di tempat kami. Nah, kalau di tempat lain saya kurang baik. Kalau di tempat kami ini mulai ada kejenuhan, sehingga banyak sekali yang harus kami evaluasi ke depannya. Nah, jadi terkait tadi apakah ada pemotongan dan lain sebagainya, ini kami kembalikan ke satuan pendidikan masing-masing, SMA nanti di provinsi, SD, SMP di kabupaten kota. Tapi yang jelas beberapa daerah di kabupaten kota itu sudah melakukan pembelajaran tatap muka dengan mekanisme sama yang disampaikan oleh Bapak Fadli tadi, bahwa ada pengurangan siswanya, jam belajarnya. Saya juga dari awal COVID-19 saya sudah sering teriak dan menyampaikan bahwa ini bisa kita laksanakan kok pembelajaran tatap muka,
dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, pembatasan siswa, pembatasan jam belajar. Ya, ini bisa dilaksanakan, tapi ya karena tadi ada rasa ketakutan sehingga ini tidak terlaksana. Di kami ada satu SMK tadi yang saya sampaikan, itu sebenarnya mereka melaksanakan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Ini bisa, karena semua dijalankan dengan baik. Protokol kesehatannya ketat, terus sistem pembelajarannya juga diatur dengan baik. Siswa ini berdisiplin dengan ketat, sehingga ini dapat berjalan dengan baik. Itu mungkin. Ya, baik Pak, meresponi dari apa yang telah disampaikan, bagaimana hasil dari uji coba yang telah dilakukan di beberapa tingkat satuan pendidikan di Kalimantan Selatan. Apakah hasilnya menunjukkan bahwa pembelajaran cukup kondusif kah? Ataukah malah menimbulkan suatu dampak lainnya? Dan juga sudah berapa lama kira-kira uji coba ini dilakukan, Pak? Silakan. Baik, apakah kondusif atau tidak kondusif? Sejauh ini masih kondusif, karena tadi saya sampaikan pembelajaran ini dari Maret yang SD ya, yang SD SMP itu Maret, SMA itu di April. Nah ini masih kondusif sejauh ini. Belum tahu nanti kalau ke depannya. Nah ini terus menjadi pengawasan kami juga. Pengawasan gugus tugas kita selalu mengingatkan bahwa oh ini ada pembelajaran tatap muka, datanya kan ada di kita nih, ada beberapa sekolah. Nah ini harus terus kita awasi. Yang jelas sementara ini kondusif, belum tahu nanti berjalannya waktu. Ya, baik. Terima kasih Pak untuk jawabannya dan saya dapat informasi bahwa mungkin Pak Syarifuddin berhalangan untuk melanjutkan kegiatan, jadi dipersilakan Pak. Terima kasih banyak untuk kehadirannya, tanya jawabnya juga, dan terima kasih juga untuk kebersamaannya bersama kita hingga siang hari ini. Terima kasih Pak. Mungkin berkenan nanti kembali akan kami undang ya Pak ya di kesempatan-kesempatan berikutnya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Pak. Selamat siang. Keren Bang Dit. Iya, baik. Kita akan masih melanjutkan ya kegiatan kita dan saya punya beberapa pertanyaan yang akan masih kami ajukan kembali. Untuk Mas Ferdiansyah, Mas, bagaimana nih cara pemerintah untuk meyakinkan orang tua yang mungkin masih khawatir dalam belajar tatap muka dimulai, meskipun kenyataannya mungkin pada wilayahnya masih tergolong aman dan mungkin bukan klaster-klaster COVID sebelumnya. Bagaimana langkah-langkahnya, Mas? Ya, kembali saya ulang sedikit bahwa kita semua para stakeholder ini harus menyamakan persepsi dulu. Perlu atau tidak perlu terkait dengan pembelajaran tatap muka. Sosialisasi harus bersifat masif dan juga menyeluruh, maksimal dilakukan oleh semua pihak, baik Dinas Kominfo, kemudian juga Kementerian Kesehatan, ataupun Dinas Kesehatan, dan juga Dinas Pendidikan, ataupun stakeholder terkait. Untuk bisa meyakinkan bahwa pembelajaran tatap muka ini merupakan satu kegiatan yang memang harus dilakukan dan juga tingkat keamanannya harus kita maksimalkan nanti pada saat proses belajar kegiatan mengajar tersebut. Jadi ketika memang ada siswa, ada orang tua yang ragu, maka orang tua boleh diberikan pilihan. Itu tetap ada. Jadi kita tidak sewenang-wenang bahwa semua harus PTM atau semua harus daring misalkan. Nah nanti juga orang tua diberikan pilihan apakah memang sudah yakin untuk bisa anaknya bersekolah langsung di sekolah melalui pembelajaran tatap muka ataupun mau daring lagi, karena dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa memaksa orang tua untuk bisa anaknya disekolahkan kembali untuk bisa PTM tersebut. Karena memang kita tahu masih banyak juga orang tua yang memang khawatir ketika anaknya itu bersekolah kembali melalui proses pembelajaran tatap muka. Tapi sosialisasi harus terus melalui media massa, media cetak, online, dan sebagainya, dan juga melalui kami sebagai perwakilan masyarakat di masing-masing dapil, khususnya di Tangerang Selatan, untuk bisa memberikan sosialisasi, edukasi, dan informasi yang menyeluruh kepada semua masyarakat bahwa ketika nanti diadakan PTM, maka sekolah wajib ini, dan wajib ini. Dan ketika nanti misalkan yang tidak kita inginkan ada terkonfirmasi positif, maka sekolah akan ditutup sementara dan dilakukan evaluasi. Nah, persepsi ini harus sama dulu.
Ketika persepsi ini berbeda, maka nanti tidak terkoneksi. Maka dari itu frekuensinya harus sama, informasi harus menyeluruh, dan juga semua pihak harus setuju dulu. Walaupun nanti dalam kenyataannya pasti banyak juga orang tua yang memang masih enggan menyekolahkan anaknya secara langsung di sekolah. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Mas untuk jawabannya. Kembali juga saya tanyakan kepada Mbak Ika, Mbak, untuk kesiapan atau langkah-langkah yang diperlukan nanti untuk meyakinkan para orang tua. Mengingat tentu pembelajaran tatap muka yang akan dilakukan nanti belum seefektif pembelajaran pada awalnya sebelum pandemi COVID. Nah, ini kira-kira selain menyerahkan kepada orang tua, mungkin ada strategi yang akan ditambahkan khusus Mbak. Barangkali dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka, akan diberikan treatment kepada anak mungkin dalam pembelajaran daringnya supaya lebih efektif mungkin atau seperti apa? Silakan. Iya, iya. Jadi dengan adanya pembelajaran daring ini kan semakin menurunkan kualitas pendidikan, terutama di DI ya. Sinyalnya kadang tidak ada, kemudian jaringan sering error, kemudian dari sisi orang tuanya juga mereka harus harus memiliki biaya tambahan begitu untuk surprise, untuk handphone, laptop, tambahan sinyal, tambahan pulsa, kemudian apalagi ya, banyak orang tua juga yang tidak memahami kurikulum yang ada gitu, sehingga mereka juga harus menyediakan biaya tambahan untuk guru bimbel. Nah, faktor-faktor itu kemudian yang mungkin kemarin dari hasil evaluasi kami di jenjang SMA dan SMK, itu memang sekitar 5-7% orang tua tidak memberikan izin untuk anaknya bersekolah, begitu. Jadi kalau kita lihat dari prosentasenya sudah kira-kira sih, kalau kita lihat sih orang tua sudah mulai mengizinkan anak-anaknya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka gitu. Nah, di sisi lain karena kami juga punya fungsi pengawasan dan juga penganggaran, ya kami akan menganggarkan beberapa sosialisasi yang nanti akan dilaksanakan oleh OPD terkait dengan sosialisasi untuk di satuan pendidikan yang ada untuk para orang tua ini. Ya, baik Mbak. Memang ya Mbak, banyak dampak nyata yang permanen juga akibat ada pembelajaran tatap muka. Nah, ini seperti mungkin persepsi orang tua yang tidak melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar, kemudian ada juga penurunan capaian belajarnya oleh anak sendiri, hingga berbagai isu sosial seperti kekerasan kepada anak, pernikahan, dan sebagainya. Nah, ini pelajaran tatap muka tentu belum seefektif dulu. Kira-kira menurut Mbak, adakah pandangan Mbak butuh waktu berapa lama sih untuk anak-anak membiasakan diri dan kemudian dapat belajar mungkin seefektif sebelum adanya pandemi, Mbak? Ya, jadi sebetulnya para siswa sudah berlatih selama 1 tahun ya untuk melakukan pembelajaran secara daring begitu. Bahkan kemarin banyak cerita lucu juga gitu bahwa banyak anak-anak SMA atau SMK yang baru masuk ke SMA, kemudian akhirnya kemarin ada uji coba dan mereka bingung karena mereka nggak kenal siapa-siapa gitu. Akhirnya uji coba kemarin dijadikan sarana untuk saling berkenalan dulu begitu. Itu yang terjadi. Nah, kebetulan kami juga di DPRD DIY ini teman-teman sedang getol-getolnya melakukan sosialisasi. Baik itu nggak cuma dari Dinas Pendidikan, tetapi dari Dinas Perpustakaan, nanti bentuknya ada bedah buku, kemudian dari Dinas UMKM, dan masih banyak lagi. Kita hampir setiap hari itu kita bisa bersosialisasi dengan warga itu mungkin sehari bisa berapa titik begitu. Dan dari sosialisasi itu meskipun mungkin temanya itu tidak nyerempet ke dunia pendidikan, tetapi ujung-ujungnya kita juga mensosialisasikan hal itu begitu. Pentingnya pendidikan untuk masyarakat, pentingnya nanti kalau misalnya anak-anak sekolah sudah mulai melakukan pembelajaran tatap muka, kemudian pentingnya bagaimana kita melaksanakan protokol COVID secara ketat begitu. Itu hampir sehari bisa berapa titik dan selalu kita sampaikan kepada masyarakat. Ya, baik. Terima kasih Mbak untuk jawabannya. Kepada Mas Ferdi juga, Mas, kira-kira untuk wilayah Tangerang ini, setelah dilakukan uji coba mungkin pada beberapa tingkat satuan pendidikan, kira-kira butuh waktu berapa lama Mas untuk anak-anak atau siswa ini membiasakan diri dalam pembelajaran tatap muka yang akan dimulai secara terbatas nanti?
Ya, di Tangerang Selatan sendiri, sejauh ini yang saya ketahui, memang belum dilaksanakan uji coba tatap muka untuk satuan pendidikan yang ada di Tangerang Selatan, gitu kan. Eh, Perlu mengenai adaptasi segala macam, ya kita tahu lah bahwa psikis anak-anak yang memang selama sebelumnya itu ketemu sama temannya di sekolah, ketemu dengan gurunya secara langsung, berinteraksi secara langsung, kemudian tiba-tiba tahun lalu di bulan Maret stop semuanya untuk bisa bersekolah secara langsung tatap muka. Dan nanti setelah 1 tahun, Maret, April, satu tahun berapa bulan, nanti di Juli nanti kemungkinan akan dibuka kembali PTM, maka nanti perlu adanya penyesuaian terlebih dahulu, adaptasi. Ya, feeling saya, menurut saya, mungkin sekitar 1, 2, sampai 3 bulan awal, anak-anak juga pasti nanti akan menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang seperti ini, dengan nanti adanya hanya 50% kapasitas, hanya 4 jam sehari, dan seminggu hanya 2 kali, dan lain sebagainya. Dan perlu adanya memang waktu khusus yang disediakan untuk anak-anak adaptasi. Terlebih ketika kita berbicara misalkan untuk kelas PAUD misalkan, atau anak-anak SD 1, 2, 3 yang memang masih dalam proses belajarnya itu masih senang bermain, tidak fokus terlalu belajar, dan lain-lain. Kalau untuk tingkat SMP dan juga bahkan SMK sederajat, itu memang mungkin lebih mudah penyesuaiannya dan adaptasinya dengan kondisi yang nanti akan diberlakukan. Tapi untuk yang memang satuan pendidikan yang terendah, PAUD, TK, dan juga mungkin kelas 1, 2, 3 SD, itu yang memang perlu ada langkah lebih lanjut dalam hal penyesuaian dan adaptasi dengan kondisi yang memang tidak sama seperti sebelum-sebelumnya. Kenapa misalkan mereka juga mungkin akan bertanya, kenapa teman saya yang ini nggak ada? Karena memang kapasitas hanya 50%, dan itu perlu dijelaskan secara menyeluruh kepada semua pihak, apalagi juga dengan tenaga pendidik di masing-masing sekolah nantinya. Ya, baik. Terima kasih Mas untuk jawabannya. Karena akan dimulai pembelajaran tatap muka yang diselingi juga dengan pembelajaran daring, masih akan tetap dilakukan daringnya. Menurut Mbak Ika, Mbak, apakah nanti masih akan tetap ada subsidi kuota yang diberikan untuk para siswa maupun mahasiswa ini terkait pembelajaran daring yang masih akan tetap mengiringi pembelajaran tatap muka nanti? Iya, kalau Silakan. sementara ini kan memang subsidi dari pemerintah itu berupa dana BOS ya, bantuan operasional sekolah. Jadi sekolah, saya satuan pendidikan mengirimkan bantuan pulsa untuk para siswanya begitu. Kalau di DIY sementara belum ada sih Mbak, jadi sementara masih dengan dana BOS, kemudian kebetulan sih di 2021 ini 16% APBD itu emang ditujukan untuk bantuan Merapi dan juga COVID-19 begitu, mungkin sekitar 66 miliar. Kita sudah ada persiapan itu, tapi memang untuk angka pastinya kami belum belum tahu pasti sih. Tapi memang sudah kami anggarkan segitu begitu. Iya, baik. Untuk bantuan terkait kuota tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau misalnya untuk gaji dosen atau guru, Mbak, apakah ada tambahan di saat nanti belajar tatap muka akan dimulai? Apakah ada tambahan gaji para tenaga pengajarnya? Untuk itu saya belum tahu informasinya, Mbak. Belum tahu, karena itu kan sebetulnya kan wewenang dari satuan pendidikannya dan juga dinas terkait ya. Kalau kami kan wewenangnya hanya mengawasi, begitu. Jadi memang belum ada sih pembicaraan sampai ke situ. Oke, baik. Kami masih menunggu teman-teman apabila ada yang mau menyampaikan pertanyaannya nih di menit-menit terakhir kita nanti. Silakan apabila ada teman-teman yang punya pertanyaan, saya berikan privilege khusus. Silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya dan dapat bertanya langsung kepada para narasumber kita sebelum nanti akan diberikan last statement dari Mas Ferdiansyah dan Mbak Ika. Silakan teman-teman apabila ada langsung saja untuk mengaktifkan mikrofonnya. Atau mungkin kalau punya pertanyaan yang mau disampaikan lewat kolom pertanyaan atau kolom chat, boleh diketik saja, tidak perlu malu teman-teman.
Baik, sambil menunggu, mungkin saya punya pertanyaan terakhir Mbak nanti sebelum last statement kepada Mbak Ika dan Mas Ferdiansyah. Saya mau tanyakan juga kepada Mbak Ika, apakah menurut Mbak Ika sendiri ini sudah yakin belajar tatap muka akan berjalan dengan lancar, Mbak? Kalau untuk jenjang perguruan tinggi saya sangat yakin sekali karena tadi saya sudah sampaikan bahwa teman-teman di perguruan tinggi, baik itu mahasiswa, dosen, itu adalah akademisi yang berpendidikan. Tetapi kita juga nggak boleh lupa bahwa dosen-dosen di perguruan tinggi itu kan juga, mohon maaf, sudah banyak yang sepuh juga ya. Sehingga memang kita betul-betul harus menjaga protokol kesehatan begitu. Tetapi meskipun kami yakin, ya kami sebagai wakil rakyat tetap akan memantau pelaksanaannya. Ya, baik. Terima kasih. Kembali juga saya tanyakan kepada Mas Ferdiansyah mengenai yakin Mas untuk dimulainya nanti pembelajaran tatap muka di wilayah Tangerang Selatan. Seberapa yakin dan mungkin dibarengi dengan kesiapan uh, apa tren dari kasus corona yang mungkin ada di wilayah Tangerang khususnya. Iya, di Tangerang Selatan saat ini memang baru kembali kepada zona oranye. Sebelumnya memang merah, sempat oranye, merah kembali, gitu. Karena memang sifatnya fluktuatif. Mengenai yakin atau tidak, kami harus yakin bahwa segala keputusan yang nanti diambil secara bersama, itu harus yakin bahwa bisa sukses. Tapi keyakinan itu juga harus kita antisipasi dengan langkah-langkah yang nantinya preventif agar tidak kembali terjadi terkonfirmasi penularan virus COVID-19. Kalau dari kami yang tidak yakin, maka lebih baik tidak perlu dilaksanakan PTM. Karena ketidakyakinan atau keraguan-raguan itu lebih mendekati kepada tidak. Maka kami sebagai perwakilan masyarakat harus yakin terlebih dahulu dengan semua persyaratan harus terpenuhi. Jadi jangan sampai ada yang terlewat karena nanti pihak sekolah juga harus memiliki checklist terkait dengan kebutuhan sarana prasarana dan juga prosedur yang nanti harus dijalankan di masing-masing sekolah atau satuan pendidikan. Ketika itu semua sudah siap, maka kami yakin PTM akan bisa berjalan dengan baik. Walau nanti ada 1-2 hal yang memang terjadi di lapangan yang tidak sesuai dengan prediksi, itu merupakan bagian dari evaluasi nantinya untuk lebih memaksimalkan bagaimana proses kegiatan PTM untuk bisa lebih baik berjalannya. Baik, terima kasih. Nah, dengan ini saya persilakan kepada kedua narasumber untuk memberikan closing statement, mungkin bisa kembali diberikan oleh Mbak Ika sebelum kita mengakhiri sesi tanya jawab kali ini. Silakan, Mbak. Ya, singkat aja ya Mbak Maria. Buat teman-teman, mari kita sukseskan PTM ke depan dengan sehat, dengan happy, bahagia, jangan stres, karena mungkin teman-teman udah pusing dengan skripsi dan sebagainya. Tetap harus happy sehingga imun tubuh kita betul-betul terjaga begitu. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Dah itu aja. Baik, terima kasih Mbak Ika. Kepada Mas Ferdi, silakan Mas. Ya, saya sudah secara spesial memang menyiapkan beberapa paragraf untuk kalimat penutup ini. Akan saya coba bacakan. Sebagai penutup, sejak dinyatakan sebagai pandemi, sekolah-sekolah sudah diliburkan sejak Maret 2019. Berarti sejak Maret 2020 berarti sudah lebih dari 1 tahun siswa berhenti pembelajaran tatap muka dan beralih ke PJJ ataupun daring. Awalnya mereka senang, namun setelah 1 tahun banyak siswa menjadi putus sekolah karena satu lain hal dan juga membantu orang tua yang terkena imbas pandemi. Kesenjangan belajar sudah mulai terasa, kualitas pendidikan juga tentu menurun. Bahkan dikhawatirkan akan terjadi lost generation dalam hal pendidikan. Belum lagi banyak terjadi kekerasan pada siswa yang tidak terdeteksi oleh guru-guru. Dan juga yang mengerikan, banyak terjadi pernikahan dini, eksploitasi anak dan kehamilan pada remaja. Bahkan orang tua pun banyak yang terjadi stres. Bukan hanya memikirkan anak dalam hal PJJ dengan pulsa dan lain-lain, namun memikirkan bisnis atau usahanya yang memang tidak baik dalam artian bangkrut. Apakah kita rela dan ikhlas melihat anak-anak kita, generasi muda ini menjadi generasi yang kehilangan kualitas pendidikan, kehilangan jati diri, kehilangan percaya diri? PTM menurut hemat saya harus segera dilaksanakan kembali dengan kesiapan-kesiapan yang matang, sosialisasi yang benar agar orang tua juga ikhlas anaknya kembali ke sekolah dengan tidak khawatir virus corona lagi.
Pelayanan kesehatan juga harus sigap jika di sekolah terdapat siswa yang memang terkonfirmasi positif COVID-19. Seluruh stakeholder harus melaksanakan tupoksinya masing-masing karena guru dan pendidik serta tenaga kependidikan di sekolah hanya bisa mengamati dan melindungi siswa selama masa sekolah. Setelah sekolah selesai, maka siswa akan kembali ke rumah masing-masing. Maka orang tua juga harus ikut bertanggung jawab semua untuk tujuan yang sama, yaitu kesehatan kita semua, yang utama kemudian pendidikan. Dan juga harus tetap dijaga kualitasnya. Semoga pembelajaran tatap muka dapat dilaksanakan dengan baik dan juga aman. Amin. Luar biasa sekali. Terima kasih kepada Mbak Ika dan Mas Ferdiansyah, dan juga tentunya kepada Bang Syarifudin untuk isiannya dan tanya jawab yang sudah luar biasa disampaikan ya pada siang hari ini. Tentunya dibutuhkan kesadaran dan tanggung jawab semua elemen masyarakat untuk menyukseskan program pemerintah, tentunya untuk kebaikan kita bersama, dan tetap terapkan protokol kesehatan teman-teman demi menyiapkan pembelajaran tatap muka yang lebih siap dan aman untuk anak-anak kembali ke sekolah. Kemudian saya sampaikan beberapa informasi untuk teman-teman yang ingin memiliki PowerPoint atau materi presentasi yang telah disiapkan oleh Bapak Syarifudin, nanti dapat menghubungi Kari Siregar untuk pengiriman file tersebut. Dan kegiatan pada siang hari ini disponsori oleh Ines Kosmetik. Oleh karenanya, saya persilakan ada sedikit informasi nih yang mau disampaikan oleh Ines Kosmetik dalam siang hari ini akan diwakilkan oleh Mbak Muspita. Silakan Mbak, akan kami berikan waktunya untuk menyampaikan informasi. Terima kasih Mbak. Selamat sore. Terima kasih kepada panitia dan pemateri webinar yang telah memberi kesempatan kepada Ines Kosmetik untuk mensupport acara webinar ini ya. Perkenalkan, nama saya Muspita, perwakilan dari Ines Kosmetik Medan. Ines Kosmetik adalah brand lokal kecantikan dari Malang ya, Singosari. Berdiri sejak tahun 1998 dan sudah eksis selama 23 tahun. Ines Kosmetik meliputi dekoratif, skincare, dan juga body care. Ines juga sudah terdaftar di Balai POM, bersertifikat MUI, dan berlabel halal. Memiliki wajah yang sehat adalah dambaan kita semua, khususnya bagi perempuan Indonesia akan memiliki kulit sehat dan bebas dari segala permasalahan kulit. Ines Kosmetik juga ada solusinya ya loh, yaitu Pure Gentle Makeup Remover. Dari cleansing water non-bilas dapat mengangkat sisa makeup dan noda sekaligus dalam satu langkah, yang dapat melembabkan kulit wajah. Untuk lebih jelasnya, kita ada di Inkamart, Lazada, Blibli.com, dan Tokopedia, Shopee. Bisa juga melalui Play Store My Ines. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya buat Ines Kosmetik. Salam sehat selalu, sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ya, kita telah sampai pada penghujung acara. Saya ucapkan kembali terima kasih kepada para pembicara kita yang sudah berbagi ilmu, pandangan yang mungkin belum pernah kita dapatkan sebelumnya, dan mengapresiasi pula kepada rekan-rekan yang telah bertahan hingga pada pukul 2:30 sore ini. Dan di akhir acara ini akan ada dokumentasi dari tim kami, sehingga mohon untuk menyalakan videonya rekan-rekan sekalian supaya nanti dapat diambil gambarnya dengan baik. Silakan untuk teman-teman yang belum mengaktifkan kamera, dipersilakan untuk aktifkan sekarang. Dan dokumentasi akan dipandu oleh Kari Siregar. Silakan. Baik teman-teman, terima kasih. Untuk teman-teman peserta bisa dihidupkan videonya karena sesi foto ada 2 kali, jadi diharapkan untuk menghidupkan videonya. Nanti saya pandu dari sini melalui suara saja. Baik, untuk teman-teman bisa dihidupkan dulu. Oke, saya mulai pertama untuk sesi fotonya. Saya hitung dari sini 1, 2, dan 3. Oke, terakhir 1, 2, 3. Oke, baik, sudah selesai sesi foto, dan informasi juga terakhir buat teman-teman peserta, ada PowerPoint juga dari Mas Ferdiansyah. Nanti teman-teman peserta bisa meminta materi dari saya, dan Mas Ferdiansyah juga bisa mengirimkan ke WA saya nanti untuk materi PowerPoint-nya. Dan terakhir, untuk teman-teman, ada informasi untuk seminar tanggal 1 Mei jam 1 siang dengan tema
mencegah radikalisme untuk anak milenial. Dan sekian dari saya sendiri. Terima kasih. Selamat siang. Ya, baik. Saya rasa cukup untuk siang hari ini. Terima kasih pada rekan-rekan sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal yang tidak berkenan selama berjalannya kegiatan pada siang hari ini. Kami pamit undur diri. Selamat siang, sehat selalu, dan sampai jumpa.